Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah kita. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 1. Saya akan membaca dari ayat pertama sampai ayat yang kedua. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan memberi judul renungan, yaitu Teguh Beriman Meski Ditawan. Mengapa kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Raja Yoyakim diserang oleh Raja Nebukadnezar dan tentaranya dan dijadikan tawanan? Bahkan perkakas peralatan peribadatan di rumah Allah pun dibawa ke tempat penawanan di kerajaan Babel untuk ditempatkan di istana, bahkan dikatakan ke tempat rumah dewanya. Sungguh tragis, bukan? Sebuah kerajaan dari bangsa pilihan Allah mesti mengalami serangan musuh. Satu hal terjadi pasti ada sebab. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda. Mengapa Tuhan menyerahkan Raja Yoyakim, bahkan para bangsawan dan pemuda-pemuda Yehuda ke dalam penawanan Raja Nebukadnezar dari Babel? Tentu ada sebab, yaitu Alkitab memberitahu karena dosa-dosa Raja Yoyakim. Firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Raja Yoyakim melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya dari rumah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Dosa seperti apakah yang dilakukan oleh nenek moyangnya, dan siapa nenek moyang daripada Raja Yoyakim? 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 2-4 memberitahu kepada kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya
sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan, untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manase, setimpal dengan segala yang dilakukannya, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Jadi Alkitab dengan jelas memberitahu bahwa dosa daripada Raja Yakim itu diwarisi, ya, dia meniru perilaku sikap hidup dari kakeknya, yaitu Raja Manase. Itu sebabnya Tuhan menghukum Raja Yakim dan bangsanya, dimaksudkan supaya mereka sadar dan bertobat, berbalik kembali kepada Tuhan, hidup benar, hidup yang adil untuk rakyatnya, sehingga Tuhan memberkati. Jadi itulah alasan yang pertama mengapa Tuhan menghukum Raja Yoyakim dari kerajaan Yehuda dan bangsanya, dengan menggunakan Raja Nebukadnezar dan tentaranya menawan mereka membawa barang-barang peribadatan dari rumah Allah, dibawa ke Sinear, dibawa ke tempat rumah dewa-dewa bangsa Babel. Saudara yang kasih Tuhan, dosa seperti itulah yang dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tidak taat kepada Tuhan, hidup tidak adil, mengakibatkan bangsanya mengalami peristiwa yang tragis. Bahkan orang-orang muda dibawa juga ke penawanan, keturunan bangsawan, orang-orang yang cerdas dan pandai, yang tentu sebenarnya menjadi masa depan bagi bangsanya, pun ditawan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab dan siapa saja yang dibawa mereka ke penawanan itu. Daniel pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima dikatakan demikian. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Saudara yang kasih Tuhan, pemuda-pemuda Yehuda ini dibawa ke penawanan. 3 hal yang dilakukan untuk mereka. Yang pertama, kerajaan Babel di bawah komando Nebukadnezar secara masif untuk merubah pola dan gaya hidup mereka, yaitu disajikan santapan dan minuman raja, fasilitas dan kenikmatan istana. Diharapkan itu akan merubah
cara berpikir dan sikap hidup mereka. Mereka diharapkan bisa dirubah iman percayanya dari Allah yang benar kepada Allah atau ilah atau dewa bangsa Babel. Yang kedua, mereka didik secara khusus, secara masif selama 3 tahun dengan ilmu pengetahuan dan bahasa orang Kasdim. Tak berhenti sampai di situ, bahkan nama mereka pun dirubah menggunakan nama-nama Babel, nama-nama yang berhubungan dengan dewa bangsa Babel. Saudara kasih Tuhan, perhatikan nama pemuda Yahudi atau Yehuda itu, yaitu Daniel, yang artinya Allah adalah hakimku. Telah dirubah sedemikian rupa namanya menjadi Belsasar, nama yang diambil dari Dewi pelindung raja bangsa Babel, Beletsar Usur, yang artinya lindungi hidupnya atau Dewi yang melindungi raja. Kemudian nama Yehudanya Hanaya, yang artinya Yahweh atau Tuhan telah berkasih karunia. Telah dirubah namanya menjadi Sadrak, yang artinya perintah dari aku dewa atau ilah, atau saya sangat takut akan Allah atau dewa bangsa Babel. Nama Misael, nama Yehuda yang artinya siapa yang sama seperti Allah, ya, sama dengan arti nama Mikael, siapakah seperti Allah. Ya, namanya telah dirubah menjadi Mesak, yang artinya siapa seperti aku. Aku itu adalah dewa Babel atau Allah orang Babel. Atau arti yang lain namanya saya tidaklah berarti. Berikutnya nama Asaria, nama Yehuda, yaitu Tuhan telah menolong atau Yahweh telah menolong. Dirubah namanya menjadi Abednego, yang artinya hamba dari Nabu atau hamba dari yang bersinar, yaitu Nabu, nama dewa Babel. Saudara yang kasih Tuhan, sedemikian masifnya upaya untuk mengindoktrinasi, mengubah identitas diri, bahkan memberi fasilitas istana raja, santapan dan minuman raja, dimaksudkan untuk mengubah pola dan gaya hidup pemuda-pemuda Yehuda ini. Lalu apa yang terjadi dengan upaya ini? Dari 3 hal yang dilakukan, Daniel dan kawan-kawan tidak dapat menerima satu hal, tidak dapat mengkompromikan satu hal, yaitu upaya yang masif untuk mengubah gaya dan pola hidupnya itu. Meskipun secara lahiriah itu nampak begitu menyenangkan, karena itu akan berpengaruh kepada masa depannya, tapi dia lebih mengedepankan rasa takut akan Tuhan, prinsip hidup yang berhubungan langsung dengan imannya tidak dapat dikompromikan dengan upaya yang luar biasanya untuk merubah keyakinan imannya. Itu sebabnya Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dengan santapan dan minuman raja, dengan pola dan gaya hidup istana Raja Babel itu.
Daniel dengan kawan-kawan memilih untuk berketetapan hidup yang sederhana dengan menikmati makanan dan minuman yang sederhana. Itu sebabnya pemimpin kepala istana yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menetapkan orang yang menyediakan santapan bagi pemuda-pemuda ini takut atas permintaan Daniel. Takut kalau itu akan berpengaruh dengan kesehatannya, bahkan kecerdasannya, sehingga akan berakibat dia akan disalahkan oleh rajanya. Tetapi Daniel berusaha untuk meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan kesehatan dan kecerdasan intelektualnya. Meyakinkan supaya diadakan percobaan selama 10 hari. Yaitu apa? Permintaannya untuk boleh menikmati sayur-sayuran dan minum air. Karena ketetapan hati Daniel untuk tidak menajiskan diri dengan santapan dan minuman raja. Luar biasa bukan? Meski di tengah-tengah tawanan, pemuda-pemuda Yehuda ini tetap berpegang teguh pada imannya. Berpegang teguh iman meski ditawan. Satu prinsip hidup yang luar biasa yang patut menjadi contoh bagi kita orang percaya pada hari ini, pada masa ini. Begitu banyak godaan dan tawaran dunia dengan kenikmatan, fasilitas dan kemudahan yang seringkali harus menggadaikan iman. Maka mari kita belajar dari pemuda-pemuda Yehuda ini. Dan oleh anugerah kebaikan Tuhan menggerakkan hati kepala pemimpin istana ini sehingga mau mendengar permintaan Daniel. Dan Tuhan memberikan kasih sayang pemimpin kepala istana ini kepada Daniel dan kawan-kawannya. Sehingga akhirnya dilaksanakanlah percobaan selama 10 hari. Setelah melewati masa 10 hari, lalu akan dicek kesehatannya dan kecerdasannya. Tuhan campur tangan akan apa yang dilakukan Daniel dan kawan-kawannya itu. Meskipun menikmati makanan sayur-sayuran yang sederhana dan minum air, bukan santapan dan minuman anggur dari raja, satu standar istana, tetapi Tuhan mengaruniakan kesehatan yang luar biasa. Alkitab berkata bahwa mereka gemuk, mereka tetap gemuk, mereka tetap cerdas, bahkan tidak kurang kecerdasannya dari pemuda-pemuda Babel yang ada. Sampai pada waktunya ketika telah ditetapkan oleh raja, mereka dibawa menghadap raja untuk berbincang-bincang, untuk menguji, untuk mengetes bukan saja kesehatannya, tapi juga untuk mengetes dan menguji kecerdasannya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Firman Tuhan berkata demikian rupa, bahwa perawakan mereka tetap sehat, keberadaan mereka kelihatannya gemuk, dan mereka kelihatan lebih segar. Allah memberikan kasih karunia sesuai dengan imannya. Setelah bercakap-cakap dengan raja, firman Tuhan berkata demikian, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian,
yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Luar biasa bukan? Bagaimana Tuhan campur tangan kepada pemuda-pemuda Yehuda yang beriman meskipun di dalam tawanan. Itulah teladan dan prinsip hidup yang patut menjadi contoh bagi kita orang percaya pada hari ini. Ilmu pengetahuan terus berkembang, terus ditambah-tambahkan, semua dapat diterima menjadi wawasan yang mungkin berguna. Nama atau identitas bisa jadi ada upaya untuk merubah. Mereka menerima perubahan identitas itu. Tapi satu hal yang tidak bisa dikompromikan, yaitu upaya untuk merubah pola dan gaya hidupnya. Prinsip hidupnya tidak dapat dikompromikan, karena prinsip hidup berhubungan langsung dengan keyakinan iman. Dan betapa luar biasanya kehidupan pemuda-pemuda Yehuda ini. Karena tidak kompromi dengan imannya, Tuhan memberi karunia, suatu kelebihan, suatu kemampuan yang luar biasa, yang tetap akan berpengaruh dan menentukan bagi masa depannya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita akan kompromi atau tetap berpegang teguh pada iman? Mungkin mesti mengalami godaan dan bisa jadi menyebabkan tawanan pikiran dan prinsip hidup kita. Jadi mari kita belajar kepada prinsip Daniel dan kawan-kawannya. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka teguh beriman meskipun ditawan. Iman tidak dapat dikompromikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.